Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala BPS Provinsi di seluruh Indonesia beserta dengan tim, juga rekan-rekan media serta Bapak Ibu yang hadir secara daring maupun luring. Terkhusus ya kepada Deputi Statistik Produksi Pak Habibullah ya, yang hadir bersama kita semuanya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah bergabung pada acara rilis berita resmi statistik di hari ini, Senin 3 Agustus tahun 2026. Teman-teman media dan Bapak Ibu semuanya, memasuki bulan kemerdekaan, mari kita jadikan setiap angka statistik yang dirilis hari ini sebagai energi penggerak pembangunan untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Hari ini BPS akan merilis beberapa data statistik, diantaranya inflasi, nilai tukar petani dan harga beras, ekspor, impor, serta neraca perdagangan barang, luas panen dan produksi padi, luas panen dan produksi jagung, perkembangan pariwisata, dan yang terakhir, perkembangan transportasi. Pertama, saya akan mengumumkan angka inflasi pada bulan Juli tahun 2026. Saya akan menyampaikan beberapa catatan peristiwa penting yang dapat berpengaruh terhadap indikator-indikator harga, terutama sepanjang Juli tahun 2026. Yang pertama kita ketahui bersama terkait dengan BBM non-subsidi yang mengalami perubahan harga, baik pada bulan Juni yang lalu serta juga pada bulan Juli tahun 2026. Pertamax atau RON 92 pada tanggal 1 Juli harganya stabil. Walaupun demikian sebelumnya Pertamax mengalami kenaikan pada 10 Juni 2026. Untuk Pertamax Turbo, Dex Lite, dan juga Pertamina Dex pada kondisi 1 Juli tahun 2026 mengalami penurunan. Yang kedua, terkait dengan produksi komoditas hortikultura yang menunjukkan peningkatan jika dibandingkan pada bulan sebelumnya. Bawang merah, cabai merah, dan juga cabai rawit mengalami kenaikan produksi. Ini terutama terjadi di beberapa daerah sentra. Misalnya, untuk bawang merah, peningkatan produksi terjadi di Kabupaten Malang, di Jawa Timur, Kabupaten Brebes, itu di Jawa Tengah, dan juga Kabupaten Kendal, di Jawa Tengah. Bapak Ibu dan teman-teman media, pada bulan Juli tahun 2026 terjadi deflasi sebesar 0,14%. Ya, ini secara bulanan atau secara month-to-month, atau terjadi penurunan indeks harga konsumen IHK dari 111,89 pada bulan Juni tahun 2026 menjadi 111,73 pada Juli tahun 2026. Secara tahun ke tahun atau year on year terjadi inflasi sebesar 2,88%, dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 1,65%. Adapun kelompok pengeluaran pendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%, dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%. Komoditas yang dominan
mendorong deflasi kelompok ini yaitu bawang merah dengan andil deflasi sebesar 0,11%. Cabai merah dan cabai rawit dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,06%. Telur ayam ras dan tomat dengan andil deflasi masing-masing sebesar 0,03%. Serta juga jeruk dengan andil deflasi sebesar 0,02%. Selain makanan, minuman, dan tembakau, juga kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil terhadap deflasi sebesar 0,06% dengan deflasinya sebesar 0,89%. Nah, deflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya terutama didorong oleh deflasi pada emas perhiasan sebesar 3,58% dan memberikan andil deflasi sebesar 0,08%. Pada bulan Juli tahun 2026, kelompok transportasi dan pendidikan menyumbang andil inflasi yang cukup signifikan. Kelompok transportasi ini mengalami inflasi sebesar 0,52% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,06%. Adapun komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok transportasi terutama bensin dengan andil inflasi 0,08%, sepeda motor dan pelumas atau oli mesin dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,01%. Teman-teman media, mengapa bensin mengalami inflasi secara mantuman? Padahal tadi saya sebutkan di pendahuluan, harga BBM non subsidi turun pada 1 Juli tahun 2026 yang lalu. Nah, teman-teman media, ini terutama disebabkan karena kondisi adanya base-nya, yaitu pada kondisi Juni tahun 2026. Nah, pada tanggal 1 sampai dengan 9 Juni tahun 2026, harga Pertamax masih berada pada level 12 ribuan. Sehingga jika Juli tahun 2026 dibandingkan dengan tadi, bulan Juni 2026 harganya lebih tinggi atau mengalami inflasi secara rata-rata bulanannya. Itu yang menyebabkan, ya, sekali lagi untuk bensin masih mengalami inflasi. Nah, kelompok pendidikan juga mengalami inflasi sebesar 0,55% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,03%. Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok pendidikan terutama biaya sekolah SD, biaya sekolah taman kanak-kanak, dan juga biaya bimbingan belajar dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,01%. Di masa awal tahun ajaran baru ini, komoditas lainnya, ya, di kelompok pendidikan yang juga mengalami inflasi namun tidak memberikan andil inflasi yang signifikan. Ini terutama yang pertama biaya sekolah SMP, kemudian juga biaya kuliah akademi atau perguruan tinggi, biaya sekolah SMA, taman pendidikan Al-Quran, kelompok bermain, pendidikan anak usia dini atau PAUD, kursus bahasa asing, dan biaya kursus matematika. Berikut adalah inflasi bulan ke bulan atau month-to-month menurut komponen. Komponen inti dan komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi keduanya. Sedangkan untuk komponen bergejolak mengalami deflasi. Deflasi pada bulan Juli tahun 2026 yang sebesar 0,14% utamanya didorong oleh deflasi pada komponen bergejolak. Teman-teman media, komponen harga bergejolak yang mengalami deflasi sebesar 1,68%
Nah, komponen ini memberikan andil deflasi sebesar 0,28%. Adapun komoditas yang dominan memberikan andil deflasi pada komponen harga bergejolak, terutama bawang merah, cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, semangka, dan juga sawi hijau. Yang berikutnya komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,14%. Komponen ini memberikan andil inflasi terbesar, yaitu sebesar 0,09%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen inti, yaitu biaya sekolah dasar, sepeda motor, pelumas atau oli mesin, biaya taman kanak-kanak, telepon seluler, dan juga biaya bimbingan belajar. Sedangkan komponen harga yang diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0,25%. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,05%. Adapun komoditas yang dominan memberikan andil inflasi yaitu bensin. Selanjutnya, jika dilihat sebaran inflasi bulanan menurut wilayahnya, secara mantuman atau bulanan 11 provinsi yang mengalami inflasi dan ada 27 provinsi yang mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kalimantan Barat, yaitu sebesar 0,38%. Sedangkan deflasi terdalam terjadi di Papua Pegunungan. Deflasinya sebesar 1,37%. Selengkapnya silakan teman-teman media dapat dilihat pada layar yang saya tampilkan dan juga di BRS-nya. Selanjutnya berikutnya saya akan menyampaikan perkembangan inflasi tahun ke tahun. Secara year on year, pada kondisi Juli 2026 terjadi inflasi sebesar 2,88%, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 108,60 pada kondisi Juli 2025 menjadi 111,73 pada Juli tahun 2026. Nah, berdasarkan kelompok pengeluarannya, inflasi tahun ini utamanya didorong oleh 3 kelompok. Yang pertama, kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 2,97%. Kelompok ini memberikan andil inflasi sebesar 0,87%. Adapun komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau adalah ikan segar, minyak goreng, beras, sigaret kretek mesin atau SKM, daging ayam ras, cabai merah, daging sapi, dan juga sigaret kretek tangan atau SKT. Yang kedua, kelompok pengeluaran transportasi juga mendorong inflasi. Secara year on year, pada bulan Juli tahun 2026, transportasi mengalami inflasi sebesar 5,12%. dengan andil terhadap inflasinya sebesar 0,62%. Inflasi pada kelompok tersebut, yaitu kelompok transportasi, terutama didorong oleh bensin, tarif angkutan udara, mobil, pelumnas atau oli mesin, dan juga sepeda motor. Yang ketiga, yaitu kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya, mengalami inflasi secara year on year sebesar 9,04%. dengan andil inflasinya sebesar 0,61%. Inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya terutama terjadi pada komoditas emas perhiasan. Berikutnya inflasi tahunan pada Juli tahun 2026 menurut komponen. Seluruh komponen mengalami inflasi secara tahunan. Komponen inti mengalami inflasi tahunan sebesar 2,76%.
Komponen ini memberikan andil inflasi terbesar dengan andilnya yaitu 1,76%. Adapun komoditi yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen inti terutama emas perhiasan, minyak goreng, nasi dengan lauk, telepon seluler, dan biaya akademis atau perguruan tinggi. Untuk komponen harga diatur oleh pemerintah mengalami inflasi sebesar 3,58% dengan andil inflasi sebesar 0,70%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga diatur pemerintah yaitu bensin, tarif angkutan udara, sigaret kretek mesin atau SKM, dan juga bahan bakar rumah tangga. Sedangkan komponen harga bergejolak mengalami inflasi tahunan sebesar 2,52%. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,42%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga bergejolak yaitu beras, daging ayam ras, cabai merah, dan juga daging sapi. Selanjutnya teman-teman media, berikut sebaran inflasi tahunan menurut wilayahnya. Secara tahunan, seluruh provinsi mengalami inflasi. Adapun inflasi tertinggi ini terjadi di Papua Barat, yaitu sebesar 5,47%. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Papua Selatan sebesar 1,46%. Yang tertinggi ada di Papua dan juga yang terendah ada di Pulau Papua, ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Selengkapnya dapat dilihat pada layar ataupun naskah BRS yang sudah kita sampaikan ke teman-teman media. Sebagai ringkasan inflasi pada kondisi Juli tahun 2026, pada Juli 2026 terjadi deflasi secara month-to-month sebesar 0,14% dan inflasi secara year on year sebesar 2,88%. Penyumbang utama deflasi pada Juli 2026 secara month-to-month yaitu makanan, minuman, dan tembakau dengan andilnya 0,26%. Ini terutama pada bawang merah, cabai rawit, telur ayam ras, dan juga tomat. Serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi sebesar 0,06%, terutama pada emas perhiasan. Penyumbang inflasi di Juli 2026 secara year on year terutama oleh 3 kelompok pengeluaran. Pertama, kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,87%, terutama pada komoditi ikan segar, minyak goreng, beras, sigaret kretek mesin atau SKM, daging ayam ras, dan cabai merah serta daging sapi. Kedua, untuk kelompok transportasi dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,62%, terutama pada bensin, angkutan udara, pelumnas atau oli mesin, sepeda motor, dan juga mobil. Dan yang ketiga, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi sebesar 0,61%, ini terutama pada komoditas emas perhiasan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu serta teman-teman media, saya akan mengumumkan angka nilai tukar petani dan data perkembangan harga beras. Nilai tukar petani atau NTP pada Juli tahun 2026 tercatat sebesar 127,84 atau naik 0,15% dibandingkan dengan Juni tahun 2026. Peningkatan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima oleh petani ini turun 0,1%. Nah, sedangkan indeks harga yang dibayar oleh petani turunnya lebih dalam, yaitu 0,25%. Silakan teman-teman media bisa dilihat di tabel yang ada di layar.
Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks harga yang diterima oleh petani, terutama cabai rawit, bawang merah, tomat, dan juga cabai merah. Subsektor mengalami penurunan NTP terdalam pada hortikultura. Subsektor hortikultura mengalami penurunan NTP sebesar 8,49%. Jika teman-teman media lihat di tabel, kondisi ini disebabkan karena indeks harga yang diterima oleh petani, oleh nelayan, ya, petani hortikultura, mohon maaf, turun sebesar 8,74%. Turun lebih dalam jika dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar, yaitu turun 0,28%. Adapun komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks harga yang diterima, ya, yaitu cabai rawit, bawang merah, tomat, dan juga cabai merah. Selain hortikultura yang juga mengalami penurunan NTP-nya, yaitu subsektor peternakan. Sedangkan nilai tukar perikanan naik sebesar 1,01%. Peningkatan nilai tukar perikanan didukung oleh peningkatan nilai tukar nelayan yang meningkat 0,95%, serta nilai tukar pembudidayaan ikan meningkat sebesar 1,10%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima nelayan, yaitu rajungan, ikan cakalang, tongkol, dan juga ikan kembung. Sedangkan untuk komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima pembudidayaan ikan, terutama rumput laut, bandeng, udang, dan juga lele. Selanjutnya adalah rata-rata harga beras di tingkat penggilingan dan eceran. Rata-rata harga beras di penggilingan pada kondisi Juli 2026 secara total naik 0,94% atau secara mantumannya, dan naik sebesar 5,11% secara year on year-nya. Nah, kalau kita pilah menurut kualitas beras di penggilingan, maka untuk beras premium naik sebesar 0,44% secara mantumannya, dan naik 10,02% secara year on year-nya. Untuk beras medium ini naik 1,25% secara mantuman, dan secara year on year naik 3,24%. Selanjutnya untuk inflasi beras di tingkat grosir dan eceran pada kondisi Juli tahun 2026, yang pertama di tingkat grosir terjadi inflasi sebesar 0,61% secara mantuman, dan inflasi sebesar 4,11% secara year on year. Untuk yang di tingkat eceran terjadi inflasi sebesar 0,49% secara mantuman, dan secara year on year terjadi inflasi sebesar 3,10%. Sebagai informasi teman-teman media, harga beras yang kami sampaikan, yang tadi saya sebutkan, merupakan rata-rata harga beras yang mencakup berbagai jenis kualitas dan juga mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Berikutnya saya akan menyampaikan angka ekspor dan impor pada kondisi Juni tahun 2026. Sebagai pembuka, saya akan menyampaikan beberapa catatan peristiwa yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan ekspor, impor, dan juga neraca perdagangan pada Juni tahun 2026. Pada Juni tahun 2026, secara umum harga komoditas di pasar global bervariasi baik secara mantuman ataupun secara year on year-nya. Kenaikan harga secara tahunan terjadi pada kelompok energi, logam mulia, serta logam dan mineral. Peningkatan harga komoditas energi mencapai 19,31% secara tahunan. Ini terutama salah satunya
disebabkan oleh peningkatan harga gas alam dan juga harga batu bara. Harga batu bara untuk yang kualitas tinggi di pasar internasional pada bulan Juni 2026 meningkat sebesar 27,06% jika dibandingkan dengan kondisi Juni tahun 2025. Sedangkan kualitas sedang dan rendah itu meningkat 2,67%. Silakan bisa dilihat di grafiknya. Untuk peningkatan harga komoditas logam mulia mencapai 34,26% secara tahunan. Namun teman-teman media, harga logam mulia pada bulan Juni tahun 2026 turun sebesar 9,22% jika dibandingkan pada bulan Mei tahun 2026. Nah, jika melihat dinamika dalam 3 bulan terakhir, harga emas mengalami tren penurunan. Walaupun di level harganya masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga emas pada tahun yang lalu. Kemudian pada bulan Juni tahun 2026 untuk Purchasing Manager Index atau PMI manufaktur pada negara mitra dagang utama ya terutama Amerika Serikat itu sebesar 53,9, India 54,5, Jepang 54,8 dan Tiongkok 51,7 di atas 50 atau berada pada zona ekspansif. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan ekspor pada bulan Juni tahun 2026. Sepanjang Januari sampai dengan Juni tahun tes ulangi. Sudah bisa teman-teman? Mohon maaf sambil saya minum dulu. Tes apa sudah bisa? Oke. Untuk ekspor ya, sepanjang Januari sampai dengan Juni tahun 2026 total ekspor mencapai 140,81 miliar US dollar atau naik sebesar 4,13% jika dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu. Nilai ekspor migas tercatat senilai 6,23 miliar US dollar atau turun sebesar 10,19%. Nilai ekspor non migas tercatat naik sebesar 4,90% dengan nilai sebesar 134,58 miliar US dollar. Teman-teman media, peningkatan ekspor non migas tersebut terutama ya pada nikel dan barang daripadanya atau HS75, lemak dan minyak hewan atau nabati HS15 dan juga bahan bakar mineral atau HS72. Kalau kita lihat menurut sektornya, peningkatan nilai ekspor non migas secara kumulatif terjadi di sektor industri pengolahan meningkat 7,37%. Sektor industri pengolahan juga menjadi pendorong utama atas peningkatan kinerja ekspor non migas sepanjang Januari sampai dengan Juni tahun 2026 dengan andilnya 6,18%. Ini andilnya terhadap kenaikan total ekspor. Ekspor sektor industri pengolahan yang naik cukup besar tersebut terutama yaitu pada produk olahan nikel, kemudian pada minyak kelapa sawit, pada kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, kimia dasar organik lainnya, serta juga dari aluminium. Jika dilihat menurut negara dan kawasan tujuan utamanya, nilai ekspor non migas ke Tiongkok tercatat sebesar 34,56 miliar US dollar atau naik sebesar 18,10% jika dibandingkan pada kondisi Januari sampai dengan Juni tahun 2025. Kenaikan ekspor non migas ke Tiongkok utamanya pada nikel dan barang daripadanya atau HS75, lemak dan minyak hewani atau nabati atau HS15 dan juga bahan bakar mineral atau HS27.
Jika dibandingkan secara kumulatif, halo tes, mohon maaf teman-teman media ya. Saya ulangi lagi. Tadi ya, jika dilihat menurut negara atau kawasan tujuan utamanya, yang sudah tadi saya sebutkan, yaitu nilai ekspor ke Tiongkok. Berikutnya, jika dibandingkan secara kumulatif dengan periode yang sama tahun yang lalu, maka pada bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2026, ekspor non-migas ke 5 negara atau kawasan tujuan utamanya mengalami peningkatan. Namun demikian, pada negara atau kawasan tujuan lainnya mengalami penurunan. Pada Juni tahun 2026, nilai ekspor mencapai 25,46 miliar US dollar atau naik sebesar 8,84% dibandingkan dengan Juni tahun 2025. Nilai ekspor migas tercatat senilai 1,07 miliar US dollar atau turun sebesar 3,78%. Nilai ekspor non-migas tercatat mengalami kenaikan sebesar 9,46% dengan nilainya 24,39 miliar US dollar pada bulan Juni tahun 2026. Teman-teman media, kenaikan nilai ekspor Juni 2026 secara tahunan terutama didorong oleh kenaikan nilai ekspor non-migas, yaitu pada beberapa komoditas. Pertama, bahan bakal mineral atau HS27 nilainya naik 49,67%. Demikian juga untuk volumenya naik 15,34%. Yang kedua, nikel dan barang daripadanya atau HS75 nilainya naik 69,30%. Sedangkan volumenya justru mengalami penurunan sebesar 12,14%. Untuk lemak dan minyak hewani nabati atau HS15 nilainya naik sebesar 10,45%, sedangkan volumenya turun sebesar 7,09%. Selanjutnya adalah perkembangan ekspor non-migas Indonesia menurut sektornya. Pada kondisi Juni tahun 2026, total ekspor non-migas sebesar 24,39 miliar US dollar jika dirinci menurut sektornya. Yang pertama, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi sebesar 0,49 miliar US dollar. Kemudian sektor pertambangan dan lainnya 3,03 miliar US dollar dan juga sektor industri pengolahan memberikan kontribusi tertinggi dengan nilai sebesar 20,88 miliar US dollar. Teman-teman media, penurunan nilai ekspor non-migas utamanya terjadi pada sektor pertanian. Sektor pertanian secara year on year turun sebesar 11,36%. Dengan andil penurunannya sebesar 1,21%. Penurunan pada sektor pertanian secara tahunan ini utamanya disebabkan oleh penurunan nilai ekspor pada beberapa komoditinya. Yang pertama kopi, yang kedua buah-buahan tahunan, berikutnya tanaman obat, aromatik dan rempah-rempah, juga tanaman tahunan lainnya, serta penurunan pada cengkeh. Sebaliknya untuk ekspor sektor pertambangan dan lainnya serta juga sektor industri pengolahan mengalami kenaikan secara tahunan. Masing-masing naik sebesar 10,92% dan juga naik sebesar 9,86%. Pada bagian ini seperti biasanya saya akan menjelaskan lebih detail kinerja ekspor pada beberapa komoditi unggulan di Indonesia pada Januari
sampai dengan Juni tahun 2026, yaitu besi dan baja, CPO dan turunannya, serta batu bara. Total ketiganya memberikan share sekitar 28,30% dari total ekspor non-migas Indonesia pada Januari sampai dengan Juni tahun 2026. Nilai ekspor besi dan baja turun 0,16% secara kumulatif. Untuk nilai ekspor CPO dan turunannya naik 7,32% secara kumulatif. Sedangkan nilai ekspor batu bara naik tipis, yaitu naik 0,63% secara kumulatifnya. Berikut adalah perkembangan ekspor non-migas ke negara dan kawasan tujuan utama pada Januari sampai dengan Juni tahun 2026. 3 besar negara tujuan ekspor Indonesia, yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Nilai ekspor ketiga negara ini memberikan share sekitar 44,31% dari total ekspor non-migas Indonesia pada bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2026. Nilai ekspor non-migas ke Tiongkok tercatat sebesar 34,56 miliar US dollar, terutama didominasi oleh besi dan baja HS72 dengan share-nya 25,47%. Walaupun demikian mengalami penurunan sebesar 2,29% secara situsinya. Nilai ekspor non-migas ke Amerika Serikat tercatat sebesar 15,82 miliar US dollar, terutama didominasi oleh mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85 dengan share sebesar 7,24% dan turun 10,67% secara situsinya. Untuk nilai ekspor non-migas ke India tercatat 9,25 miliar US dollar, terutama didominasi oleh bahan bakal mineral atau HS27 dengan share-nya 32,87% dan naik 2,48% secara situsinya. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan impor pada kondisi Juni tahun 2026. Sepanjang Januari sampai dengan Juni tahun 2026, total impor mencapai 137,24 miliar US dollar atau impor naik 18,69% jika dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu. Nilai impor migas tercatat senilai 22 miliar US dollar atau naik 38,71%. Sedangkan impor non migas tercatat senilai 115,23 miliar US dollar atau naik sebesar 15,50%. Nah, kemudian teman-teman media, jika dilihat menurut penggunaannya secara kumulatif, peningkatan nilai impor terjadi pada seluruh golongan penggunaannya. Sebagai penyumbang utama peningkatan impor, nilai impor bahan baku penolong mencapai 97,95 miliar US dollar atau naik ya untuk bahan baku penolong sebesar 18,38% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun yang lalu dan memberikan andil terhadap peningkatan ekspor sebesar 13,15%. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar terutama bahan bakar mineral, ini HS27, mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, HS85, serta garam, belerang, batu dan juga semen atau HS25. Nah, jika dilihat menurut negara dan kawasan impor, peningkatan nilai impor terjadi pada Tiongkok, Australia, kawasan ASEAN, dan juga kawasan Uni Eropa. Sementara itu, impor dari Jepang mengalami penurunan. Pada Juni tahun 2026, total nilai impor mencapai 25,91 miliar US dollar
atau meningkat sebesar 34,27% dibandingkan dengan Juni tahun 2025. Nilai impor migas sebesar 4,56 miliar US dollar atau meningkat 105,15% secara tahunannya. Sedangkan untuk impor non migas senilai 21,35 miliar US dollar mengalami peningkatan secara tahunan sebesar 25,05%. Peningkatan nilai impor secara tahunan terutama didorong oleh peningkatan impor non migas dengan andil peningkatan impor non migas tersebut sebesar 22,17%. Selanjutnya adalah impor menurut penggunaan. Pada kondisi Juni tahun 2026, seluruh impor menurut golongan penggunaan mengalami peningkatan secara tahunannya. Nilai impor barang konsumsi pada bulan Juni tahun 2026 naik sebesar 17,46% dibandingkan dengan Juni tahun 2025. Sedangkan untuk nilai impor bahan baku penolong sebagai pendorong utama kenaikan impor naik secara tahunan cukup tinggi, yaitu sebesar 38,94% dengan andil terhadap peningkatan ekspor sebesar 26,94%. Nilai impor barang modal juga naik, yaitu sebesar 26,53%. Berikutnya adalah perkembangan 3 komoditas utama non migas yang diimpor Indonesia pada sepanjang Januari sampai dengan Juni tahun 2026, yaitu mesin, peralatan mekanik, mesin perlengkapan elektrik serta plastik dan barang dari plastik. Teman-teman media, pada Januari hingga Juni tahun 2026, nilai impor ketiga komoditas tersebut memberikan andil sebesar 37,86% terhadap total impor non migas. Nilai impor komoditas utama mengalami peningkatan baik dari sisi nilai maupun dari sisi volumenya jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun yang lalu. Adapun nilai impor mesin dan peralatan mekanik naik sebesar 17,43%, sedangkan volumenya juga mengalami peningkatan sebesar 9,77%. Nilai impor mesin perlengkapan elektrik naik sebesar 19,63% dan volumenya naik 58,96%. Serta untuk plastik dan barang dari plastik naik sebesar 21,31% dengan kenaikan volumenya sebesar 17%. Berikutnya, perkembangan impor non migas menurut negara dan kawasan asal utama impor sepanjang Januari sampai dengan Juni tahun 2026. 3 besar negara asal impor yaitu Tiongkok, Jepang, dan Australia. Ketiganya memberikan share sekitar 52,89% dari total impor non migas Indonesia. Impor non migas dari Tiongkok mencapai 48,82 miliar US dollar, didominasi oleh impor mesin peralatan mekanis atau HS84 dengan share-nya 22,13% dan tumbuh 16,42% secara situsinya. Impor non migas dari Jepang tercatat sebesar 6,41 miliar US dollar, terutama didominasi impor mesin peralatan mekanik HS84 dengan share-nya sebesar 20,85% dan turun 14,39% secara situsinya. Adapun impor non migas dari Australia tercatat sebesar 5,71 miliar US dollar. Ini terutama didominasi oleh impor logam mulia dan perhiasan atau permata HS71 dengan share-nya sebesar 23,35% dan tumbuh cukup tinggi tumbuhnya media,
tumbuh 203% secara situsinya. Setelah melihat perkembangan ekspor dan juga impor, selanjutnya saya akan mengumumkan neraca perdagangan barang pada kondisi bulan Juni tahun 2026. Pada Juni tahun 2026, neraca perdagangan barang mengalami defisit sebesar 0,45 miliar US dollar. Defisit pada bulan Juni tahun 2026 terutama disebabkan oleh defisit pada komoditas migas, yaitu defisit sebesar 3,49 miliar US dollar dengan komoditas utama penyumbang defisit pada migas yaitu hasil minyak dan juga minyak mentah. Pada saat yang sama, neraca perdagangan komoditas non-migas tercatat surplus sebesar 3,04 miliar US dollar. Adapun komoditas dengan penyumbang surplus utama yaitu lemak dan minyak hewani atau nabati di HS15 serta bahan bakar mineral HS27 dan juga besi dan baja atau HS72. Selanjutnya saya akan menyampaikan neraca perdagangan secara kumulatif, yaitu neraca perdagangan pada bulan Januari hingga Juni tahun 2026. Hingga bulan Juni tahun 2026, neraca perdagangan barang mencapai surplus sebesar 3,58 miliar US dollar. Surplus sepanjang Januari sampai dengan Juni tahun 2026 terutama ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas, yaitu surplus sebesar 19,35 miliar US dollar. Sementara untuk komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 15,77 miliar US dollar. Teman-teman media dan Bapak Ibu, selanjutnya saya akan merinci neraca perdagangan kumulatif Indonesia menurut mitra dagang. Untuk neraca perdagangan total, yaitu migas dan non-migas, 3 negara penyumbang surplus terbesar, yaitu Amerika Serikat surplusnya 8,55 miliar US dollar. India surplus sebesar 6,68 miliar US dollar. Filipina juga surplus sebesar 4,24 miliar US dollar. Sedangkan untuk negara penyumbang defisit terdalam yaitu Tiongkok, defisit sebesar 13,61 miliar US dollar. Australia, defisit sebesar 4,40 miliar US dollar. Dan juga Singapura, defisit sebesar 4,33 miliar US dollar. Kemudian untuk neraca perdagangan kelompok non-migas, 3 negara penyumbang surplus terbesar. Yang pertama Amerika Serikat, surplus sebesar 10,44 miliar US dollar. Penyumbang surplus kedua India, surplus sebesar 6,73 miliar US dollar. Dan juga Filipina, surplus sebesar 4,02 miliar US dollar. Sedangkan 3 negara penyumbang defisit terdalam pada kelompok non-migas. Yang pertama Tiongkok, defisit sebesar 14,26 miliar US dollar. Australia defisit sebesar 3,97 miliar US dollar. Dan juga Prancis defisit sebesar 1,49 miliar US dollar. Sebagaimana yang rutin dirilis, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci komoditas penyumbang surplus dan juga defisit non-migas terbesar selama periode Januari hingga Juni tahun 2026. Yang pertama, surplus terutama didorong oleh komoditas lemak dan minyak hewani nabati atau HS15 surplus sebesar 17,55 miliar US dollar. Kemudian bahan bakar mineral
HS27 surplus sebesar 13,61 miliar US dollar serta juga besi dan baja atau HS72 surplus sebesar 8,61 miliar US dollar. Sementara itu defisit utamanya berasal dari beberapa komoditas terutama mesin dan peralatan mekanik atau HS84 defisit sebesar 15,93 miliar US dollar. Mesin dan perlengkapan elektrik atau HS85 defisit sebesar 7,98 miliar US dollar serta plastik dan barang dari plastik atau HS39 defisit sebesar 4,72 miliar US dollar. Teman-teman media, saya akan menjelaskan lebih rinci komoditas penyumbang surplus non-migas terbesar pada periode Januari hingga Juni 2024 menurut negaranya. Untuk Amerika Serikat, didorong oleh komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85. Alas kaki atau HS64 juga surplus serta pakaian dan aksesoris atau rajutan itu di HS61. India, surplus terbesar pada komoditas bahan bakar mineral atau HS27, lemak minyak hewan nabati HS15 serta surplus di India didorong oleh mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85. Filipina, surplus terbesar pada komoditas kendaraan dan bagiannya atau HS87, kemudian juga bahan bakar mineral HS27 dan lemak dan minyak hewan nabati atau HS15. Bapak Ibu dan teman-teman media, selanjutnya komoditas penyumbang defisit non-migas terbesar sepanjang periode Januari sampai dengan Juni tahun 2025, yang pertama di Tiongkok, ya. Defisit didorong oleh komoditas mesin dan peralatan mekanik serta bagiannya atau HS84. Juga mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85 serta juga plastik dan barang dari plastik atau HS39. Australia, defisit terbesar pada komoditas logam mulia dan perhiasan atau permata yaitu HS71, serelia yaitu HS10 dan juga bahan bakar mineral HS27. Sedangkan untuk Prancis, defisit terbesar pada komoditas kendaraan udara dan bagiannya HS88, mesin dan peralatan mekanik serta bagiannya HS84 serta instrumen optik, fotografi, sinematografi dan juga medis yaitu HS90. Sebagai ringkasan perkembangan ekspor dan impor pada Januari sampai dengan Juni tahun 2026, sepanjang periode Januari sampai dengan Juni tahun 2026, nilai ekspor Indonesia mencapai 140,81 miliar US dollar atau meningkat 4,13% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Nilai impor sepanjang Januari sampai dengan Juni tahun 2026 mencapai 137,24 miliar US dollar atau meningkat 18,69% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sepanjang Januari sampai dengan Juni tahun 2026, neraca perdagangan barang Indonesia mengalami surplus sebesar 3,58 miliar US dollar. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan luas panen produksi padi beras berdasarkan hasil amatan survei kerangka sampel area atau KSA pada bulan Juni tahun 2026. Saya awali dengan memberikan gambaran mengenai analisis curah hujan pada kondisi Juni tahun 2026 dan juga prediksi hujan
pada bulanan, yaitu sepanjang Juni sampai dengan Agustus tahun 2026, yang tentunya ini akan berdampak pada kondisi pertanaman padi sepanjang bulan Juni hingga September tahun 2026. Berdasarkan analisis BMKG, curah hujan pada Juni 2026 secara umum mayoritas wilayah Indonesia berada pada kriteria rendah menengah. Tinggi rendahnya curah hujan tentunya ini akan mempengaruhi budaya tanaman padi di setiap wilayah di Indonesia. Selanjutnya, teman-teman media dan Bapak Ibu, saya akan menjelaskan kondisi atau status data yang akan dirilis hari ini untuk luas panen, ya, data Januari hingga Juni tahun 2026 merupakan angka tetap. Data Juli hingga September 2026 merupakan angka potensi hasil amatan KSA pada Juni tahun 2026. Untuk produktivitas, data Januari hingga April tahun 2026 merupakan angka tetap. Sedangkan produktivitas pada Mei hingga September 2026 statusnya masih angka sementara karena menggunakan rata-rata hasil ubinan subron yang sama 3 tahun sebelumnya. Dengan demikian, produksi yang merupakan perkalian antara luas panen dan produktivitas akan mengikuti status masing-masing, yaitu angka tetap pada Januari sampai dengan April 2026, angka sementara untuk kondisi Mei sampai dengan Juni 2026, dan angka potensi untuk kondisi Juli sampai dengan September 2026. Angka sementara dan potensi tentunya akan berubah menjadi angka tetap pada rilis-rilis di periode berikutnya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan kondisi pertanaman padi yang terpotret melalui pengamatan survei KSA pada bulan Juni tahun 2026. Dari potret kondisi pertanaman padi pada bulan Juni tahun 2026 dapat diperoleh gambaran mengenai luas panen padi pada bulan Juni tahun 2026 dan potensinya dari mulai Juli hingga September tahun 2026. Teman-teman media, hasil amatan survei KSA pada Juni 2026 memperlihatkan bahwa mayoritas lahan pertanian sedang dalam fase ditanami padi atau standing crop, yaitu sekitar 40,27%. Hasil amatan juga memperlihatkan bahwa kondisi lahan sedang ditanami selain padi itu sekitar 28,89%, sedang diberakan atau dibiarkan 11,78%, telah dipanen 10,66%, dan sedang persiapan lahan sebesar 8,16%. Dari luas standing crop yang ada pada bulan Juni tahun 2026, mayoritas adalah fase generatif atau sebesar 13,34%, yang sebagian besar berpotensi akan dipanen pada bulan Juli tahun 2026. Sebagai catatan teknis yang biasa kami sampaikan, tanaman padi pada fase generatif umumnya akan dipanen 1 bulan ke depan. Nah, fase vegetatif akhir akan dipanen 2 bulan ke depan, dan fase vegetatif awal akan dipanen pada 3 bulan ke depan. Berikutnya saya akan menyampaikan informasi luas panen padi. Pada kondisi Juni 2026, luas panen padi mencapai 0,84 juta hektar atau mengalami peningkatan sebesar 6,93% dibandingkan dengan Juni tahun 2025 yang besarnya 0,79 juta hektar. Sementara itu, potensi luas panen pada bulan Juli sampai dengan September tahun 2026 diperkirakan mencapai 3,15 juta hektar atau mengalami penurunan seluas 0,04 juta hektar atau 1,26% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dengan demikian, teman-teman media, luas panen padi sepanjang Januari sampai dengan September tahun 2026 diperkirakan mencapai 9,46 juta hektar atau mengalami kenaikan seluas 0,01 juta hektar atau naik 0,11% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025. Sebagai catatan, angka potensi masih berubah. Tentunya ini akan bergantung pada kondisi pertanaman padi sepanjang Juli sampai dengan September tahun 2026. Seperti ketika ada serangan hama atau organisme pengganggu tanaman atau OPT, ketika ada banjir, kekeringan, ataupun ketika waktu pelaksanaan panen oleh petaninya itu berubah. Sejalan dengan gambaran luas panen yang sudah saya sampaikan, produksi padi pada bulan Juni tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,29 juta ton gabah kering giling atau GKG, atau mengalami peningkatan 7,02% dibandingkan dengan Juni tahun 2025 yang sebesar 4,01 juta ton GKG. Sementara itu, potensi produksi padi pada bulan Juli sampai dengan September tahun 2026 diperkirakan sebesar 16,25 juta ton GKG atau mengalami penurunan sebesar 0,15 juta ton GKG atau 0,90% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan demikian, teman-teman media dan Bapak Ibu semuanya, produksi padi sepanjang Januari sampai dengan September tahun 2026 diperkirakan mencapai 49,84 juta ton GKG atau mengalami peningkatan sebesar 0,01 juta ton GKG atau 0,01% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025 yang lalu. Nah, teman-teman media, sejalan dengan gambaran produksi padi, produksi secara beras untuk konsumsi pangan masyarakat pada bulan Juni tahun 2026 diperkirakan sebesar 2,47 juta ton atau mengalami peningkatan 69% dibandingkan dengan Juni 2025 yang sebesar 2,31 juta ton. Karena azan, kita dengarkan azan dulu. Saya mohon izin Bapak Ibu dan teman-teman media. Potensi produksi beras itu selama bulan Juli sampai dengan September tahun 2026 diperkirakan sebesar 9,36 juta ton atau mengalami penurunan sebanyak 0,08 juta ton atau menurun 0,88% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Silakan angkanya bisa dilihat di grafik yang dipaparkan. Dengan demikian, maka produksi beras panjang Januari sampai dengan September tahun 2026 diperkirakan mencapai 28,71 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 0,003 juta ton atau meningkat 0,01% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025. Sebagai penutup informasi mengenai komoditas padi, saya akan menyampaikan gambaran sebaran lokasi potensi panen padi sepanjang bulan Juli sampai dengan September tahun 2026. Secara umum, sepanjang bulan Juli sampai dengan September tahun 2026, potensi panen sebagian besar terkonsentrasi di wilayah yang di Pulau Jawa, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Banten. Untuk Pulau Sumatera, terutama pada Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Barat, dan Aceh. Di Pulau Sulawesi pada Sulawesi Selatan, di Pulau Kalimantan pada Kalimantan Selatan, Kepulauan Nusa Tenggara pada Nusa Tenggara Barat. Pada leveling kabupaten kota, teman-teman media, potensi panen yang relatif besar terutama terjadi di Jawa Tengah.
Ini di Kabupaten Kebumen, Grobogan, Demak, dan Cilacap. Untuk Jawa Barat potensinya di Kerawang, Majalengka, Subang, dan Indramayu. Jawa Timur di Ngawi, Lamongan, Nganjuk, dan Jember. Di Banten pada Lebak ya, Sumatera yaitu pada Banyuasin, Lampung Tengah, Oku Timur, Ogan Komering Ilir, Tulang Bawang, dan juga Lampung Selatan. Sulawesi pada Bone, Wajo, dan juga Sindenreng, Rapang atau Sidrap. Serta juga di Sulawesi ada pada Pinrang, dan di Kalimantan yaitu di Kabupaten Barito Kuala. Sekali lagi kami sampaikan bahwa angka potensi luas panen dapat berubah sesuai dengan kondisi terkini hasil amatan seperti yang sudah sebutkan pada saat ada serangan hama atau OPT, ada banjir, ada kekeringan, dan juga pada saat realisasi panen petani mengalami perubahan. Informasi secara lengkap silakan teman-teman media dapat dilihat di bahan tayang dan juga di BRS-nya. Kemudian berikutnya saya akan menyampaikan luas panen dan produksi jagung berdasarkan hasil amatan KSA pada bulan Juni tahun 2026. Berdasarkan hasil pengamatan survei KSA pada bulan Mei tahun 2026, luas panen jagung pipilan pada Juni 2026 mencapai 0,25 juta hektar. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan pada bulan Juni tahun 2025 yang seluas 0,26 juta hektar. Potensi luas panen jagung pipilan pada kondisi Juli sampai dengan September tahun 2026 diperkirakan mencapai 0,67 juta hektar atau turun sebesar 4,39% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun yang lalu. Dengan demikian, total luas panen jagung pipilan sepanjang Januari sampai dengan September tahun 2026 diperkirakan mencapai 2,17 juta hektar atau mengalami penurunan sebesar 0,03 juta hektar atau menurun 1,20% jika dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu. Potensi luas panen ini sudah termasuk tanaman jagung yang akan dipanen, bukan untuk pipilan. Misalnya yang dipanen muda atau dipanen untuk hijauan pakan ternak. Angka potensi masih dapat berubah. Tadi saya sebutkan bergantung pada kondisi terkini hasil amatan lapangan seperti OPT, banjir, kekeringan, dan waktu pelaksanaan panen oleh petani. Sejalan dengan gambaran luas panen untuk produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% pada bulan Juni tahun 2026 diperkirakan mencapai 1,50 juta ton. Lebih rendah jika dibandingkan dengan Juni tahun 2025 yang sebesar 1,55 juta ton. Potensi produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% pada bulan Juli sampai dengan September tahun 2026 diperkirakan sebesar 3,98 juta ton atau mengalami penurunan sebesar 0,28 juta ton atau menurun 6,48% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun yang lalu. Dengan demikian teman-teman media dan Bapak Ibu semuanya, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air tadi 14% sepanjang bulan Januari sampai dengan September tahun 2026 diperkirakan mencapai 12,67 juta ton atau mengalami penurunan sebanyak 0,14 juta ton atau menurun 1,07% dibandingkan dengan bulan Januari sampai dengan September tahun 2025. Berikutnya saya akan menyampaikan statistik perkembangan pariwisata pada kondisi Juni tahun 2026.
Pertama, saya akan menyampaikan perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau biasa kita sebut dengan Wisman. Teman-teman media dan Bapak Ibu semuanya, pada Juni tahun 2026, kunjungan Wisman melalui pintu masuk utama sebanyak 1.210.879 kunjungan. Sementara untuk Wisman yang masuk melalui pintu masuk perbatasan sebanyak 175.696 kunjungan. Dengan demikian pada bulan Juni tahun 2026 secara total dengan demikian kalau kita lihat secara total jumlah kunjungan Wisman sebanyak 1,39 juta atau naik 0,32% secara bulanannya. Sedangkan secara tahunannya justru mengalami penurunan sebesar 2,15%. Secara kumulatif atau sepanjang Januari hingga Juni tahun 2026 total kunjungan Wisman mencapai 7,45 juta kunjungan atau meningkat 5,71% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Teman-teman media, capaian kunjungan Wisman selama Januari sampai dengan Juni tahun 2026 ini merupakan capaian tertinggi sejak tahun 2020 yang lalu. Selanjutnya, kunjungan wisatawan mancanegara menurut paspor yang dipegangnya. Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 18,66%, Singapura 12,25% dan Australia 12,08%. Secara bulanan atau mantuman terjadi peningkatan kunjungan Wisman pemegang paspor Singapura dan Australia. Sementara secara mantuman untuk Wisman pemegang paspor Malaysia justru mengalami penurunan. Yang berikutnya secara tahunan atau year on year terjadi peningkatan kunjungan Wisman pemegang paspor Malaysia dan Australia. Sementara untuk Wisman pemegang paspor Singapura mengalami penurunan. Jika dilihat berdasarkan pintu masuk utama, kunjungan Wisman paling banyak masuk ke Bandara Ngurah Rai. Kunjungan ke Bandara Ngurah Rai terutama didominasi oleh wisatawan pemegang paspor Australia. Selanjutnya, perkembangan pengeluaran wisatawan mancanegara. Pada triwulan 2 di tahun 2026, rata-rata pengeluaran Wisman per kunjungan mencapai 1.285 US dollar. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata pengeluaran pada triwulan 1 tahun 2026, tetapi mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan 2 di tahun yang lalu atau tahun 2025. Rata-rata lama tinggal Wisman pada triwulan 2 tahun 2026 yaitu 10,30 malam mengalami penurunan jika dibandingkan dengan rata-rata lama tinggal Wisman pada triwulan 1 tahun 2026. Berdasarkan jenis pengeluarannya, pada triwulan 2 2026 proporsi pengeluaran terbesar Wisman ini terutama dialokasikan untuk akomodasi, yaitu sebesar 37,21%, diikuti oleh makanan dan minuman 19,81%, serta belanja dan cindera mata 11,04%. Teman-teman media, terjadi peningkatan proporsi jenis pengeluaran Wisman pada hiburan, sewa kendaraan, dan juga penerbangan domestik. Berikutnya akan dibahas mengenai wisatawan Nusantara atau biasa kita sebut dengan Wisnus. Pada kondisi Juni tahun 2026,
jumlah perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan Nusantara sebanyak 107,19 juta perjalanan atau naik 0,97% secara mantumanya. Jika dibandingkan dengan tahun yang lalu atau Juni tahun 2025, perjalanan Wisnus juga mengalami peningkatan sebesar 1,98%. Secara kumulatif sepanjang Januari sampai dengan Juni tahun 2026, jumlah perjalanan Wisnus mencapai 630,41 juta perjalanan atau meningkat 2,71% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun yang lalu. Teman-teman media, capaian kunjungan Wisnus Januari sampai dengan Juni tahun 2026 ini merupakan capaian tertinggi sejak tahun 2019 yang lalu. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan jumlah perjalanan orang Indonesia ke luar negeri atau wisatawan nasional atau Wisnas. Pada kondisi Juni tahun 2026 terdapat sebanyak 766,78 ribu perjalanan Wisnas. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 39,32% secara bulanan dan secara tahunan juga mengalami peningkatan sebesar 5,39%. Secara umum meningkatnya wisatawan nasional secara bulanan, teman-teman media, salah satunya disebabkan oleh kepulangan jemaah haji pada bulan Juni tahun 2026. Secara kumulatif jumlah perjalanan Wisnas selama Januari hingga Juni tahun 2026 mencapai 4,46 juta perjalanan atau menurun sebesar 2,40% jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun yang lalu. Berikutnya adalah perkembangan tingkat penghunian kamar atau TPK. TPK hotel klasifikasi bintang pada Juni 2026 mencapai 54,28% atau mengalami peningkatan secara bulanan sebesar 3,52% poin. Sedangkan secara tahunan meningkat sebesar 4,30% poin. TPK hotel klasifikasi bintang tertinggi tercatat di Provinsi Bali, yakni sebesar 64,87%, diikuti Gorontalo TPK-nya 60,68% dan juga daerah istimewa Yogyakarta 60,36%. Kenaikan TPK ini didorong oleh meningkatnya mobilitas wisatawan domestik selama liburan sekolah, hari libur nasional dan juga cuti bersama, serta juga kepulangan jemaah haji yang meningkatkan okupansi hotel di seluruh provinsi embarkasi dan debarkasi haji seperti di Aceh dan juga di beberapa wilayah lainnya. Selanjutnya adalah perbandingan TPK Hotel Bintang pada Mei 2026 dan Juni tahun 2026. Sebanyak 36 provinsi mengalami peningkatan TPK Hotel Bintang pada Juni 2026 dibandingkan Mei 2026, sedangkan hanya 4 provinsi, yaitu Maluku, Papua Barat Daya, Papua dan Papua Tengah yang mengalami penurunan TPK Hotel Bintang pada bulan Juni 2026 dibandingkan Mei 2026. Angka TPK Hotel Bintang secara umum cenderung dipengaruhi oleh dinamika atau aktivitas kegiatan ya, baik kegiatan meeting, kegiatan conference dan juga kegiatan-kegiatan lainnya di level nasional ataupun di level internasional. Berikutnya teman-teman media, saya sajikan perbandingan tingkat penghunian kamar atau TPK bintang dan non bintang per provinsi. Silakan ya, datanya bisa dilihat di slide dan juga di BRS yang kita sajikan. Terakhir, perkembangan transportasi ya. Yang pertama, perkembangan angkutan penumpang.
pada kondisi Juni tahun 2026 secara bulanan terjadi peningkatan jumlah penumpang pada seluruh moda transportasi. Secara tahunan, sebagian besar moda transportasi mengalami peningkatan. Hanya satu moda, yaitu angkutan udara domestik, yang mengalami penurunan sebesar 6,12%. Selanjutnya, perkembangan angkutan barang pada Juni tahun 2026. Secara bulanan terjadi peningkatan jumlah angkutan barang pada moda angkutan kereta sebesar 2,49%. Sedangkan jumlah angkutan barang pada moda angkutan udara domestik dan angkutan laut domestik mengalami penurunan. Secara tahunan, peningkatan jumlah angkutan barang ini terjadi pada moda angkutan laut domestik dan angkutan kereta. Masing-masing meningkat 6,71% dan juga 7,97%. Sedangkan untuk moda angkutan udara domestik mengalami penurunan dibandingkan dengan Juni tahun 2025 yang lalu. Demikian Bapak Ibu semuanya, rilis berita resmi statistik pada pagi hingga siang ini 3 Agustus tahun 2026. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk teman-teman Kepala BPS Provinsi dipersilakan untuk melanjutkan rilis di wilayah masing-masing. Teman-teman media, bahan tayang dan naskah BRS dapat diunduh melalui tautan yang ada di layar ya. Selanjutnya silakan saya akan buka sesi tanya jawab. Sebelumnya kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari rekan-rekan media yang telah diajukan secara daring.